Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bi munasabati hululi Aidil Fitri al-Mubarak, Amin. uhanni'ukum jami'an ayuhal musyarikun fi hadzal barnamaj silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi kitab al-arabiyyah bin namadij. Aidukum sa'idun wa mubarak. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum wa salihal a'mal. Wa natamanna an yu'idahu Allahu ilaina bis sururi was sa'adah fi sanawat al-muqbilah. Ayol hudur al-kiram, hadha huwa awwalu liqa'ina ba'dal ijazah al-fitriyah wa ibtida'an lid-dars fi hadzal yaum al-mubarak. Haya naftatih liqa'ana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman warzuqna wasi'an fahman nafi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Fa'aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid fi faslina. Ya. Asallahu an yaktuba Hmm. lana an kataba lana al-khaira wa sa'adah wan najah fi darsina. Waqtinaman lil waqt ayuhas sadah wa sayyidat al-hudur al-kiram. Haya nabda'u ad-dars bi ad-dars al-jadid wa huwa ad-darsul ashir min ad-durus al-mawjudah fi kitabi al-arabiyyah bin namadij al-juz al-awwal. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lebaran 4 ketupat nih. Walaupun kita bisa sempat bersua, ini nanti ketupatnya kita nikmati bersama. Paling tidak hari ini adalah ketupat. Aku mengakui bahwa aku banyak khilaf dan luput serta lepatnya. Ibu-ibu bapak sekalian, pada kajian kita di awal kesempatan ini kita akan memulai dengan pelajaran yang ke-10. Alhamdulillah. Ad-darsu sanudusuhu hadzal yaum ad-darsul ashir. Ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengingat dan sebagai eh, bagian dari eh, informasi awal yang kita perlu ingat terkait dengan program kita ini ya, terkait dengan program kita ini ibu-ibu, bapak sekalian, bahwa yang kita pelajari melalui perantara media bantuan memanfaatkan buku Al-Arabiyyah bin Namadid adalah sebuah keterampilan yang paling banyak kita butuhkan dalam konteks kita sebagai seorang muslim terhadap bahasa Arab. Keterampilan apa itu, ibu-ibu sekalian, bapak tentu ingat. Maharah al-qiraah. Keterampilan apa, ibu-ibu? Al-Qira'ah. Apa, Maharoh wal qiraah. apa itu? Baca. Apa itu? Keterampilan membaca. Baca. Keterampilan membaca. Apa modal kita? Tentu suara. Itu. Pertama tentu suara. Suara untuk mengubah ya bunyi lebih cocoknya untuk mengubah simbol-simbol tulisan menjadi bunyi yang bisa didengarkan. Jadi ini bukan pelajaran para dukun, bukan pelajaran para paranormal yang dari awal kerjaannya komat kamit. Nah, itu untuk menurunkan wangsit dari gurunya yang maha guru, yang maha dewa. Jadi semua perkataan guru didengarkan, dicatat seolah-olah itu menjadi kunci masuk surga. Karena itu dibawa kemana-mana, nanti kalau malaikat tanya, buka catatannya, ini dia kuncinya.
Bukan itu. Tapi kita pertama belajar membaca itu mengubah tulisan Arab menjadi bunyi yang bisa didengarkan. Namun ibu-ibu bapak sekalian, yang lebih penting dari itu, membaca itu bermakna memahami isi bacaan. Nah, itu yang kedua ya, membaca bermakna memahami isi bacaan. Apa ide, apa gagasan, apa informasi, apa pengetahuan yang disampaikan melalui tulisan-tulisan yang kita baca. Tentu ini adalah keterampilan yang eh, lebih substantif, lebih fundamental daripada kemampuan membaca yang pertama, yang sekedar membunyikan saja. Lalu yang ketiga, dan ini menjadi penciri pembeda antara kita yang belajar membaca bahasa Arab dengan yang tidak membaca bahasa Arab. Yang belajar apa pembedanya? Kita bisa menentukan bagaimana bunyi akhir sebuah kata dalam bahasa Arab dikaitkan dengan apa Ibu Bapak sekalian? Dikaitkan dengan Kedudukan posisi posisi. kata tersebut di dalam kalimat. Nah, kita bilang pantesan dia bunyinya begitu karena dia kan belum dapat jatah menteri katanya. Coba nanti kalau dia jadi menteri beda lagi bunyinya kan itu tergantung posisi dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada orang yang apa yang ngomongnya tapi ada juga orang bilang kata apa ah. Ada juga hihihi. Kenapa? Karena tergantung posisinya. Jadi bunyi U, bunyi bunyi A, bunyi I di akhir kata dalam bahasa Arab ini untuk Posisi. mengindikasikan apa Ibu-ibu sekalian mengindikasikan posisi kata Posisi tersebut di kata dalam dalam kalimat. 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 Nah, Ibu-ibu sekalian, yang ketiga ini sering dikenal dengan istilah i'rob. Ya, membaca Oh, i'rob. Nah, baca. ini sedang saya amati dari hari ke hari, ada banyak orang yang ini karena wah ini dia ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa Arab dengan yang lain, wah i'rob itu tuh. Lalu orang kemudian bertanya, kalau kita ingin bisa lihai i'rob, apa yang perlu kita pelajari lebih lanjut? Kita untuk konteks Al-Arabiyah bin Namadzid ini, yang pertama yang kita pelajari adalah mufrodat. Ya, karena apa? Karena mufrodat akan membantu kita untuk memahami ide dasar, untuk mengetahui bunyi awal, bunyi tengah kata. Lalu nanti bunyi akhirnya itulah yang dibantu oleh salah satu ilmu bantu dalam bahasa Arab. Kalau bunyi akhir itu disebut dengan ilmu nahwu. Ilmu apa, Ibu-ibu sekalian? Nahwu. Ya, nahnu, Ilmu nahwu, Nahwu. bukan nahwu. Kalau nahwu itu Sumedang. nahnu, Nah, nahwu, Nahwu. nah gitu nahu, ya. Nah, nahu, kalau nahu itu nahu isi, nahu ya, gejrot gitu. Itu nahu tahu, itu kalau tahu nahwu. itu mah, tahu gejrot itu mah. Iya itu nahu gejrot itu. Nanti insya Allah nanti ada nahu gejrotnya nanti di hari Selasa yang akan datang di rumah Bu Sri Lestari. Ini mah nahwu. Nah, ya itu ilmunya. Nah, tapi mufrodat terlebih dahulu. Karena itu ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, kita akan teruskan ini. Kita akan teruskan kegiatan kita ini selama ibu-ibu, bapak merasakan ada manfaat, ya, merasakan ada kemampuan, ada niat dan sebagainya. Namun ya, pada saat yang sama gitu, saya dengan beberapa orang teman ya beberapa orang teman, wah dia mah pokoknya semangatnya mau nahwu aja. Ya, karena udah kayaknya itu inginnya itu aja gitu, nahwu aja, maka bulan depan insya Allah dengan beberapa orang teman yang meminta untuk ada pembelajaran khusus yang fokusnya kepada nahwu, insya Allah nanti kita akan menyiapkan waktu, memberikan layanan khusus bagi ibu-ibu, bapak, siapa saja yang penasaran, ingin tahu nahwu itu, ya ingin tahu maksudnya, ingin tahu nahwu itu dari awal, dari A sampai Z-nya seperti apa,
insya Allah di bulan depan, ini bulan April, bulan Mei, insya Allah kita akan coba ya, kita akan coba selenggarakan ada satu kelas khusus, yaitu kelas Nahwu dengan buku terbaru yang dihasilkan oleh para ulama kontemporer. Bukunya berjudul An-Nahwu Baina Yadaika. Ini kelihatannya buku An-Nahwu Baina Yadaika ini meniru Al-Arabiyah Baina Yadaik. Oh, Kita pilih yang mana tergantung pada tujuan, ya, tergantung pada tujuan. Kalau kita ini seperti yang kita sampaikan sejak semula bahwa fokus utama kita adalah mengembangkan keterampilan membaca bahasa Arab. Sekalipun yang lain tidak kita tinggalkan sepenuhnya. Sementara kalau yang kita dapat di kelas kita di waktu bertemu di LBIK kelas pagi, itu fokus utamanya adalah mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Maka keterampilan berbicara dan menulis menjadi prioritas utama. Nah, sementara yang program terbaru ini, terbaru karena kita juga punya program bahasa Arab Qurani ya, eh, program bahasa Arab Qurani yang fokusnya pada apa? Fokus pada pemahaman pesan-pesan dari Allah kepada hambanya melalui pintu kajian bahasa. Itu ada kelas bahasa Arab Qurani. Jadi kita, saya, kami dalam kaitan dalam masa-masa ini ada kelas bahasa Arab Qurani yang kami bimbing. Kemudian yang kedua ada kelas Al-Arabiyah bin Namadzij ini. Kemudian yang ketiga yang baru saja lepas sudah purna ya sudah pada wisuda ya wisuda dari dasar yaitu Al-Arabiyah litul apa Al-Arabiyah bil Ma'mal Al-Lughawi itu sudah pada pensiun pesertanya bukan pensiun udah pada wisuda dari tingkat dasar pesertanya sudah merasa kemampuannya sudah cukup karena peserta sudah bukan tingkat dasar lagi, beliau-beliau sudah sampai di tingkat menengah. Alhamdulillah itu maka karena program itu sudah tidak berlanjut, yang orientasinya pada melatih peserta mengembangkan keterampilan berbahasa Arab, komunikatif, itu baik secara lisan maupun tulisan, maka sebagai gantinya usulan dari beberapa orang teman yang ingin belajar bersama dengan saya karena beliau-beliau juga belajar dengan guru-guru yang lain, guru-guru hebat yang lain, tapi ingin juga katanya belajar nahwu dari guru. Kalau yang lain kan belajarnya dengan ustaz, dari kiai, dari ajengan, dari buya. Ini inginnya belajar nahwu dari guru guru. katanya. Maka insya Allah kita akan penuhi dan kita memungkinkan karena ada satu jadwal yang sudah purna, maka ada jadwal baru yang bisa kita rencanakan. Mudah-mudahan ada kebaikan, ibu-ibu, bapak sekalian, jika ingin juga mendapatkan pengalaman ya, pengalaman belajar nahwu dari tingkat dasar, bahkan saking dasarnya itu nahwu ala bocah, nahwu anak-anak, itu nanti kita informasikan lebih lanjut. Baik, itu sebagai informasi awal supaya kita tidak keliru memahami diri kita berada di mana posisinya adalah sekali lagi kami sampaikan kelas kita ini adalah kelas yang ditujukan untuk mengembangkan khusus ya spesifik atau mengembangkan utamanya keterampilan membaca bahasa Arab dengan tiga pengertian tadi. Membaca dalam pengertian bisa melafalkan. Yang kedua, membaca dalam pengertian memahami apa yang dibaca. Kemudian yang ketiga, membaca di dalam pengertian tahu menentukan bunyi akhir kata sesuai dengan posisi, jabatan, status, kedudukan kata tersebut di dalam kalimat yang dikenal dengan i'rab. Baik, ibu-ibu, mari kita lanjutkan pelajaran kita Ad-Darsul Ashir. Nah, terkait dengan materi kita yang Al-Arabiyah bin Namadzij ini, ibu-ibu apa sekalian, kami ingin ingatkan kembali posisi kita bahwa
Dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-13 ya. Dari buku ini semua bicara tentang subjek predikat versi bahasa Arab. Tentang apa, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Subjek 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 predikat dalam predikat bahasa dalam Arab. versi Ya, bahasa Arab. jadi yang kita pelajari mula-mula adalah kosakata yang sudah hadir di dalam pola kalimat. Pola-pola tersebut berfokus pada subjek predikat versi bahasa Arab. Kalau istilah Arabnya apa, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Mubtada khobar. Ya, betul. Yang kita sudah pelajari ini adalah subjek predikat versi mubtada dan khobar. Versi lain belum kita pelajari. Nanti di buku 2. Jadi karena mubtada khobar itu ragamnya banyak, ya, ragamnya banyak. Kita yang terakhir itu adalah apa? Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Lebih akhir lagi, kita mendapatkan pemahaman, penjelasan, dan kesempatan berlatih bahwa mubtada bisa ditambahkan sifah, khobar juga bisa ditambahkan sifah, begitu juga halnya khobar muqaddam bisa ditambahkan sifah, ya, sifat naat. Mubtada muakhar juga bisa diberikan naat atau diberikan sifah atau sifat bahasa kita atau keterangan berupa sifat. Itu dia, dan kita juga sudah punya banyak ragam ya, ragam mubtada. Misalnya yang ibu-ibu, bapak sekalian bisa ceritakan jenis-jenis mubtada yang kita sudah pernah pelajari apa saja, ibu-ibu, bapak sekalian? Ada mubtada berupa apa? berupa Rupa-rupa warnanya. Coba lihat daftar isinya. Coba lihat daftar isinya, ibu-ibu. Yang Mubtada pertama, berupa apa judul kata pelajaran kita? tunduk. Yang pertama apa judul pelajaran kita? Ada isyarah. tadun. Ya, itu adalah contoh mubtada yang Berupa kata tunjuk. ya berupa kata tunjuk isim isyarah. Yang kedua, Ada Waladu aladu jamil. nah jamil. sama juga ya mubtadanya, khobarnya yang berbeda ya. Khobarnya dikasih naat. Yang ketiga, Aladu jamil juga. ya kita punya mubtada baru berupa apa? Kata ya, kata isim yang berkaitan dengan benda-benda diberikan tambahan al. Oke, pelajaran yang keempat. Ada baladu jamil. Ya, jamil. ini kita menemukan kembali bahwa mubtadanya berupa apa? Ya, Isim isyarah isyarah. dan musyar ilaih, gitu ya. Musyar ilaih. Isyarah dan musyar ilaih, lalu khobarnya masih sama tentang sifat. Yang keempat, Al waladu fil baiti. nah ini mubtadanya masih sama dengan yang pelajaran kedua, tetapi khobarnya bukan berupa satu ungkapan, tetapi gabungan dari dua ungkapan, yaitu jar majrur. Ya. Oke, yang kelima. Al-waladu amam. Al waladu amamal baiti. Iya, ini ada yang belum Yang terlihat keenam itu orangnya awaladu. tapi terdengar suaranya. Ya, ya, betul ini masih ya mubtadanya standar ya, tapi khobarnya berupa keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Ada zorof ya yang membentuk zorof dan mazruf. Itu yang kelima. Yang keenam, apa judul pelajaran kita? Alwaladu Jamil atau Al waladu hadirun. amamal baiti. Al waladu jamilun. Oh, itu yang ketujuh Al itu kata waladu tempat. al-walad Alwaladu jamil Al jadir. jamilu al hadirun. jamilu. Nah, ini dia Hadirun. mubtada plus naat kemudian khobar. Oke, berikutnya yang keenam. Ya. Fil baiti waladun. Baiti walad. Nah, inilah dia yang kita kenal dengan khobar muqaddam, Khabar mubtada, muqaddam, mubtada muakhar. muakhar. Ya, oke, dengan ada beberapa kekhususan di antaranya. Kalau mubtada biasa itu pakai al, mubtada muakhar justru biasanya tidak pakai al. Itu yang keenam. Yang ketujuh.
Fil, kan tujuh Kak. Baiti waladu jamil. Waladun jamil. Al-Bati waladun jamil. Oke, bagus ya. Itu mubtada muakhar ada tambahannya. Itu yang ke-8. Itu tadi 8. Tadi Bukan. yang ke-9 Baiti Pak. waladun. Wa hadiro. Iya hadiro. Ah, kok Itu sudah sampai ke-10 segitu? itu. Belum nyampe ke situ. Apa ya? Baiti waladun. Waladun Fil jamil. baiti waladun. Fil baiti waladu. Ya, oke, bagus. Itu terus yang ke-9. Ke-9 fil baiti waladu jamilun. Nah, itu dia, yaitu mubtada muakhar yang ditambahkan naat. Nah, sekarang ibu-ibu, pas kalian, ini pelajaran kita yang ke-10 ini. Hmm, lah, mana dia gerangan? Oke, baik. Pelajaran kita yang ke-10 ini, ibu-ibu, apa sekalian, nih, kalau dilihat, nah, coba sudah terlihat ibu-ibu, apa sekalian? Nah, Ya, coba dibaca. Ad-darsul ada Iya. asyiro. Ad-darsul ashiru al-al huwa Wa hadirun hadirun. hiya Ya hadirun. hadirun. hadiratun. Nah, ini yang baru ini adalah di jenis mubtada'nya, ya. Dia Mubtada. bukan isyarah, dia bukan isim plus alif lam atau hamzah lam, tapi dia adalah mubtada jenis yang baru. Yang tentu nih ibu-ibu apa sekalian yang sudah pernah belajar sebelumnya nih kan rata-rata sudah pernah belajar, tentu ini bisa mengenali bahwa pada pelajaran ini mubtada'nya berupa kata apa? Domir. Domir, Domir. ya, berupa domir. Ya, baik. Mari kita baca contoh-contoh yang ada untuk karena ini kan hanya variasi saja ya. Sementara prinsip-prinsip dasar terkait dengan mubtada khobar masih tetap kita pertahankan. Apa di antara prinsip dasar itu? Adanya kesesuaian antara antara apa? Antara mubtada dan khobar. Obat. Ya, prinsip dasar begitu. Mubtada mudzakkar khobarnya mudzakkar. Mubtada muannas khobarnya Muannas. muannas dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik. Ibu-ibu, nah, mari contoh yang pertama dibaca. Hada tolibun. Mana? Wa Muhammad hadirun. Muhammadun talibun. Muhammadun tolibun. Huwa Wa hadirun. hadirun. Terus nomor 2. Al-maktabu fil madrasati. Huwa Al-maktabu fil madrasati. Huwa amama saburati. Huwa amama saburati. Ya. Nomor 3. Zainabu Zainabu ghaibatun. Zainabu ghaibatu. Hiya maridatun. Ya, baik. Nomor 4. Ya maridatun. Yang 4. An-nafidatu Nafidatu An-nafidatu makfulatun. Hiya minal khashabi. Ya, oke, baik. Berikutnya. Nomor 5. Man Man huwa. Hasan. huwa Hasan. Huwa Hasan. huwa hasanun. Ya, baik. Berikutnya nomor 6. Faridatun. Hal hiya faridatu. Iya faridatu. Asia faridatun. Naam. Faridatu. Dia faridatun. La hiya Dia aminatun. aminatu. Aminatun. Berikutnya nomor 7.
Aku fil Madonna mat Masnah. mas nah masnah Ahuwa fil masna'i. Oh, masna'i Ahwa fil masna'i masna'i. Naam. Huwa Naam. fil masna'i. Huwa fil wa fil masna'i. masna'i Nah, wa fil La huwa fil huwa fil muhaqqaqati. La huwa fil mahaqati. La huwa fil Muhaqqaqati. mahattati. la wa fil Iya, mahabbati. alhamdulillah ada penampakan orang bahagia baru, Bu Yana, ada kelihatan. Walaupun hilang lagi dari peredaran karena edisinya edisi terbatas, edisi Lebaran Ketupat. Baik, itu dia ibu-ibu. Apa sekalian contoh-contoh yang akan menjadi ya, ya, fokus kajian kita pada kesempatan kali ini. Dipersilakan setelah tadi kita berlatih untuk melafalkan. Ya. Apakah itu ibu-ibu sekalian ada pertanyaan, ada komentar dan sebagainya? Katanya belum Apa? artinya Yang mana? amiyatun Muhammad muhadatin muhadatin Mahato. Stasiun. stasiun ya muhadatin Kita di mana kita punya Mahatoh? Mahatoh Gambir terkenal ada ya. Ya. Almerah. Ada Valmera. Ada itu yang kabarnya mau ditutup. Karet. Karet. Habba. Oh iya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Zainab. Zainab kan namanya Zainab. Jenap itu saingan si Sarah ngerebutin Dul. Dul Jainabung Jaidin. Ini baca Faridatun apa Faridatu yang ini? Pak Guru. Faridatun Faridatun. Ya, untuk nama perempuan ya. Faridatu. Oh, yang ini Faridatu ini tidak bisa diduakan. Faridah Tidak mau diduakan. oh itu apa Pak? Apa Bu Sri? Kosap itu Kosab. Kayu. Kosab. Ini ada nafidah. Aluminium itu Pak. Tahu Bu? Ini an-nafidah Bu. Tahu an-nafidah? Ya. An-nafidah zaman dahulu itu terbuat dari khosab. Kosab. Jadi apa aluminium gitu? Zaman dahulu Ibu mah kecepatan kayaknya. Kita ngomongin zaman dahulu udah aluminium. Zaman dulu. Zaman dulu Bu Sri. Waktu kuda masih gigit tebu. Zaman naik kuda gigit. Yang khosabnya, yang kadang itu kalau tidak bagus itu dimakan rayap. Nah, itu khosab. Kalau nggak bagus itu nanti dimakan rayap. Usang gitu ya Pak ya? Usang ya Pak? Usang gitu. Maksudnya udah usang begitu. Kayu Bu, kayu. Kayu, Bu, Iya, kayu. kayu yang sudah lapuk gitu. Enggak, kayunya dari jendela. Kayunya Lapuk itu dimakan rayap gitu. Iya enggak? kayu aja, Bu. Oh. Dia terbuat dari kayu gitu loh. Jendela ya. Di kita ada apa ya? Ada utan kayu, ada kayu jati, ada kayu becak kayu, ada
Kayuku kayumu. Kayumu, kayuku. Ya hayu ya qayyum gitu. Kayuku kayumu kayuku. Ya hayu ya qayyum itu maksudnya. Biar biar hidup dan terus terus itu terus tegak gitu. Udah? Selain al-khosyab, al-khosyab, al-khosyab. Nah, termasuk ya al-khosyab, al-khosyab. Kalau sekarang ya seperti tadi ya kata Bu Sri itu sudah banyak ragamnya gitu, ada banyak ragamnya. Sudah? Ya, Habis? taruh. Hmm. Pak Bambang, coba nomor 7 Pak Bambang. Apa yang Bapak Masa, pahami dari nomor 7? masa, man, masna'i, masna'i, Itu dia. In huwa fi Musna'i. Silakan Pak Bambang nomor 7. belum tahu Pak, artinya nih. Ahwa fil masna'i. Iya, apa Masna. apa yang Bapak pahami? Masna'i ya. Wah, dia al-masna'i. Pabrik. Nggak tahu Pak Guru. Nah, ya Nah, jangan begitu tuh. Ini suka Al-masna'i. membuat kita salah sangka kalau begitu. Al-masna'i. Kan Bu kemarin Dian, silakan udah. nomor 7. Kemarin Eh, udah tuh di halaman sebelumnya. Musna'i Kalau tidak ada pabrik atau barisnya, tempat seperti biasa, kalau tidak ada barisnya itu indikasi kuat sudah pernah ya. muncul dia. Huwa fil masna'i. masna, Naam, huwa fil masna'i. al-masna'i, fil masna'i, Huwa fil masna'i. La, huwa fil Apa muhattati. apa yang Ibu pahami? Eh, masna'i. Apa dia apa ya, masna'i, tempat produksi ya? Bagus Ibu emang. Itu punya modal kuat untuk bisa bahagia, walaupun belum tahu dengan tepat juga tidak merasa pasti, terganggu dengan ketidaktahuan lalu menanyakannya. Bu Sri, nomor 7 apa Bu Sri? pasti apa ya, pasti apa, Masna'i. pasri, apa sih nih, Oke. maksudnya Pak itu Afif, silakan nomor 7 Pak Afif. pasti apa ya, Huwa fil masna'i pabrik. Iya, oke, bagus. Bu Yaya. Huwa fil masna'i, apakah dia ada di dalam pabrik? Kalau di dalam pabrik itu gimana? Jadi ya maksudnya ya, di dalam pabrik ya. Oh, Apakah berarti dia itu di temboknya tinggi ya, kayak waktu itu tuh ya, gitu. Di Lagi dalam. di mana? Mbojokmu di dalam pabrik. di Gitu. pabrik, Itu Pak? maknya sakit, nggak bisa. Orang temboknya tinggi ada di dalam. Nah, gitu. Kalau lagi di mana? Oh, kalau di Lagi di pabrik. pabrik. Ya, kalau lagi di pabrik kan gampang di itu dicari. Dicari aja di pabrik. Kalau di dalam pabrik ya harus ini dalam urusannya. Dalam urusannya. Gitu. ke dalam rumah gitu. Ya. Bu Endri apa nomor 7 yang dipahami? Sama, Pak. Dalam pabrik. Oh Di iya. pabrik. Jadi ini Huwa fil yang ada Berada di dalam pabrik. bayangan Bu Endri dan Bu Yayah adalah pabriknya itu temboknya tinggi sehingga gitu nggak bisa Ya, ketahuan maksudnya kalau dia kita nggak berada di masuk ke pabrik dalam. gitu Di aja. pabrik gitu ya Pak. Ya kalau misal lagi di mana Pak gitu, lagi di Lagi di kampus. pabrik. Nah, lagi di kampus itu kan lebih leluasa ya. Kalau lagi di kampus itu lagi lebih. Tapi lagi di mana? Lagi di dalam kampus. Nah, itu memang udah dalam itu gitu, dalam itu. Kalau lagi di kampus bisa, lagi di mana? Lagi di pabrik. Ya, oke kita, ya habis ini kita makan siang bareng yuk. Boleh lah kan lagi di pabrik. Tapi kalau lagi di mana? Lagi di dalam pabrik. Makan siang susah keluarnya kenapa? Di dalam. Kalau lagi di dalam. Berada di pabrik ya. Nah, Berada di pabrik. gitu ya. Jadi Jadi tergantung imajinasinya ya. Apakah jadi dia dalam ataukah biasa aja gitu. Jadi kalau jadi biasa gimana Pak harusnya? ya tergantung perasaan ibu. Kalau biasa aja ya di pabrik aja.
Tapi kalau dalam perasaannya gitu, sampai melewati beberapa kali pintu pemeriksaan di dalam gitu, di dalam pabrik. Baik, Alhamdulillah ibu-ibu, nah Bapak sekalian, kata-kata yang lain saya mudah-mudahan tidak keliru ya, karena ibu-ibu, Bapak tidak bertanya, itu husnuzon saya, itu diam penanda Tahu. paham, karena kita termasuk produk lama, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan, itu artinya ketika ibu bapak diam, berarti pemahamannya sudah sangat dalam, sampai tidak terdengar, nyaris tak ada suaranya. Iya, betul. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sudah tuntas ya melihat beberapa contoh yang menunjukkan bahwa subjek predikat dalam bahasa Arab yang tadi apa versinya? Versi itu disilahkan dengan mubtada khobar itu Ya, Pak. bisa ada domir di dalamnya. Nah, ini karena kita sudah pernah belajar, jadi kita manfaatkan pengetahuan yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Baik, mari kita lanjutkan latihan kita dengan membaca ya, membaca materi tadribat. Tadribat ini niatnya adalah, manfaatnya adalah untuk menguatkan, meneguhkan pola-pola yang kita pelajari. Ya, termasuk yang hari ini. Yuk, Pak Bambang diberikan kehormatan. Eh, Ini adalah peserta dengan kemampuan mengendalikan jiwa yang paling tenang. Pak Bambang, dipersilakan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun hadirun ha- hadirun wa masrurun. Hasanun hadirun wa masrurun. At-talibun hadirun wa masrurun. Al al-mufat al-mufattisu hadirun wa masrurun. Al-mudar al-mudari al-mudiru hadirun wa masrurun. Iya, oke, bagus ya. Ada kata baru di sini yaitu ada al-mufattisyu dan al-mudiru. Ya, al-mufattisyu dan al-mudiru. Nah, apakah ini belum dipahami karena ini pertama kali kita bertemu, atau ini karena pernah bertemu di pelajaran lain, paham maknanya al-mufattisyu dan al-mudiru? Mudir direktur. Direktur, betul. Oke, al-mudir, Pengawas. betul. Terus al-mufattisyu, Mufattisyu. Pengawas. Pengawas. kalau istilah kerennya sekarang apa itu kalau di kantor itu? Supervisor. Iya, ada supervisor atau apa lagi? Mandor kan. Mandor. Ada mandor ya di kantor ya. Apa lagi? Pengawas. Inspektur. Inspektur. Nah, inspektur ya, inspektur. Ada inspektorat ya, ada inspektur, ada ya, inspektur gitu ya. Nah, atau tadi ada supervisor yang tugasnya untuk memeriksa, Pengawas, Pak. periksa gitu. Pengawas. Iya. Kalau mengawas itu tugasnya memeriksa juga, Enggak. mengawas. Pengawas maksud saya Tugasnya pengawas. untuk memeriksa juga. Ada. Tidak mengawasi doang. Iya, kalau mengawasi aja dia nanti ada kata lain. Kalau ini tidak hanya sekedar melihat apa yang terjadi, apa yang berlangsung, tetapi dia punya. Al-mudiru apa Pak? Al-mudiru Tadi Bu direktur. Dian sudah punya ilmu. Coba Bu Dian bantu jawab pertanyaan untuk Bu Sri. Al-mudiru direktur. Oh iya. Terdengar Bu Sri? Iya direktur. Iya. Oke. Director ya, Oh, director. lupa
lupa. Ini yang ibu-ibu, kalau ibu-ibu masih ingat ya, kalau ibu-ibu bapak masih ingat, ini adalah kata yang kita di buku Ma'mal Lugawi di pelajaran akhir itu ini namanya isim fa'il. Iya, iya, Apa? iya Pak. Isim Isim fa'il. fa'il. Iya gitu, isim fa'il itu. Fa'il lagi nih, fa'il lagi. Isim Fa'il. fa'il. Eh, Jangan iya. oh. Gara-gara si Masih Ma'el gitu. bilangin Eh, isimnya. kalau kita ingat ya isim fa'il dalam bahasa Arab di antara maknanya itu adalah profesi gitu. Profesi. Misalnya kalau saya bahasa Arabnya apa? Profesi saya. Ustaz. Mudaris. Bukan profesi saya, bukan bukan itu bukan sebutan status ininya. Profesi saya. Guru Pengajar, bahasa. pengajar, Bahasa Arabnya, bahasa Mudaris. Arabnya. pengajar, Mudaris. pengajar itu Bahasa bahasa Arabnya. bahasa Arab. Tadi ada yang nyebut Mudarisun. tadi, coba diulang. Ustaz. Bukan Mudaris. itu. Kalau itu mah tukang Pengajar, ini juga kalau dalam bahasa Arab itu mah semua ustadz itu. Tukang pengajar, sayur pun kalau di Arab itu sebagai Mudarisun. bentuk itu ya bisa jadi candaan, bisa jadi penghormatan, disebut ya ustadz gitu. Kalau di kita itu ustadz itu jadinya guru agama gitu secara khusus itu. Orang yang ya, ngajarin agama disebut ini, ustadz ya, gitu ya. orang yang mengajarin agama. Karena itu karena yang saya ajarkan itu bahasa belum layak masuk kategori ustadz versi Jadi ini versi pengajar, Indonesia. Ya, pengajar, Apa bahasa Arabnya? Tadi ada yang pengajar, sebut tadi. pengajar, Mudarisun. Al-mudarrisu. ah, Al-mudarrisu itu isim fa'il gitu. Kalau ibu-ibu mudaris. apa kalian apa? Mudir. Disebut dengan apa? Terima. Al-Talib. Al-Mudarisah. Bukan. Ini disatuan. Bisa at-talib ya, bisa at-talib seperti yang ada dalam pelajaran kita, atau bisa juga ad-daris. Adaris. Ad-daris at-talib itu mengindikasikan apa itu? Menggunakan isim fa'il. Isim fa'il merujuk kepada profesi gitu. Al-mufattish juga begitu nih. Al-mufattish, al-mudir. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada akhiran IR, ada akhiran OR itu untuk menunjukkan profesi. Director, Sayyid nah, itu. Sayyid. inspektur, direktur gitu. Apalagi konduktur Konduktor. yang dari bahasa Inggris begitu ya, konduktur. Al-mufattish dalam versi bahasa Arab itu isim fa'il. Isim fa'il. Baik, itu untuk komentar tambahan untuk nomor 1. Nomor 2 dipersilakan Pak Bambang menyapa salah seorang peserta untuk melanjutkan dengan nomor 2. Pak Afif, Pak. Ya, solidaritas orang soleh itu. Nah, Don. Zalika talibun. Man huwa? Wa Muhammadun. Bukan Zainab. Nomor Zainab 2, Pak Afif. jadi Nomor dua. Sebelahnya. Itu nomor tiga. Oh, Sebelahnya 2 Pak Oh, Kak Zainab Tun. iya. Zainabu. Zainabun maridatun iya bil mustasfa. Ini ya kebaca ini apa nih? Apa namanya? Hitam. Aduh, susah ini apa itu? Faridatun. Mustastah. Mustafa. Mustasfa. Mustafa ya, Pak? Rumah Ya. sakit. Rumah sakit ya? Ya. Mustasfa. Mustastah. Kejepit, Mustasfa. kejepit sininya tuh. Maridatun. Nanti kita perdalam. Iya bil mustasfa. Al-khadimatu maridatun iya bil mustasfa. Al-bintu maridatun iya bil mustasfa. Asy-syayyidatu
maridatun ya fil mustasfa. Mustasfa kan? Oke. Dari segi makna ada yang ingin dikonfirmasi? Syahidat. Gak ada ya? Sayyidatun tuan kan ya Pak? Bagaimana, Bu Sri? Sayyidatun itu tua ya? Tuan ya? Nyonya. 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 Sayyidatu. Nyonya. Saidah, Bu. Hah? Ada tak marbutannya. Ada tak marbutonya itu, cewek Iya. itu. Oh, Bukan nyonya, tuan loh. nyonya Kalau ya. tuan kan Nyonya cowok. ya. Iya. Nama ini, nama ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan dimantapkan pembacaan dengan level ketiga. Bacaan dengan memperhatikan i'rab. Silakan. Zainabun maridatun fi mustasfa. Ya fil mustasfa. Pak Haji, mohon maaf. Maridat. Pak Haji, mohon maaf. Dalam kenangan Pak Haji, ini kenangan apa nih? Memori apa? Memori daun pisang waktu jalan-jalan. Dalam kenangan Pak Udah Haji, satu. dalam kenangan Pak Haji ya, kata yang bermakna rumah sehat atau rumah sakit dalam bahasa Arab itu huruf terakhirnya apa, Pak? Mustasfa. Saya bertanya, mohon dijawab. Nah, nanti saya minta maaf, mohon diberi maaf ya. Itu dalam ingatan Pak Haji, itu kata yang bermakna rumah sakit dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya apa? Alif bengkok. Ha. Oke, baik. Ibu-ibu, bapak yang lain, apa yang diingat? Kata yang bermakna rumah sakit, huruf terakhirnya huruf apa? Alif Ya, bengkok. 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 Alif bengkok. Bu ya pakai istilah baru ada ya bengkok. Mana ada ya yang pernah lurus. Kalau ya lurus itu bukan namanya ya, tapi ya solihah namanya itu. Ya. Alif bengkok, ya Guru. Alif bengkok. Alif bengkok. Ya, Alif bengkok. ya. Betul ya. Kata yang bermakna rumah sakit itu huruf terakhirnya adalah alif. Sebelum alifnya barisnya apa, ibu-ibu bapak sekalian? Fathah. Apa yang ibu bapak ingat? Kalau ada fathah diikuti alif, apa yang ibu bapak ingat? Wah, ingat martabak telur. Boleh, pokoknya ini mah silakan aja gitu. Kenangan tempat. Agak panjang. Nah, oke, Bu Yayah ingat kacang panjang. Oke, ya, Pak Afif silakan dipraktekkan ya. Gitu. Zainabun maridatun ya fil mustasfa. Baik. Itu kata pertama itu dalam pemahaman Pak Afif ya, itu pemahaman Afif. Pak Afif itu cowok apa cewek? Cewek. Wanita tidak mau diduakan Nah, kecuali gitu. Hindu. Tapi kayaknya lagi ngetren nih sekarang nih Iya, bapak-bapak ngajakin. Gitu. Lagi ngetren kayaknya bapak-bapak ini. Oh, itu. Dari mana tahu itu Pak Afif? Biasanya kalau nama perempuan nggak ditanwinin, cukup satu doma. Ini dua. Ya, hati-hati kita nih ya. Ya, silakan. Zainabu maridatun iya fil mustasfa. Terus. Lanjut, Pak. Maridatun iya fil mustasfa. Ya, lupa lagi. Ya udah lanjutlah. Takut ngambek nanti. Maridatun, Pak. ya Faridatu kan? Faridatu. Oh ya. Maridatun ya fil mustasfa. Al khodimatu maridatun ya fil mustasfa. Al bintu maridatun ya fil mustasfa. As-sayyidatu maridatun
Ya, fil mustasfa. Iya, oke bagus. Nah, ini semua kalau tidak dilatih itu nggak bisa. Ya. Ya, ya bisa. Pengetahuan itu, Ibu Bapak sekalian, pengetahuan itu tidak serta-merta jadi keterampilan. Ini saya cerita sedikit nih, cerita sedikit nih ya kemarin tuh saya. Saya udah tahu lama cara bikin omelet tuh tahu saya. Sering makan omelet tuh gitu. Si Ahmad suatu pagi karena saya jagain dia, dia minta sarapan omelet. Saya pesanlah GoFood. Kenapa? Karena saya mau ngajar. Aduh, sayang banget itu GoFood itu. Omeletnya ada gosongnya, Ahmadnya nggak mau. Bilangnya apa? Mau omelet di rumah. Pokoknya harus dibikin di rumah. Aduh, saya yang bikin. Saya pikir itu segampang yang diduga. Aduh, ternyata pas itu mau gosong dia omeletnya. Akhirnya ya nggak jelas bentuknya, nggak kayak dibikin maknya. Saya betul-betul tuh yakin bahwa namanya keterampilan itu tidak cukup hanya diketahui, harus dipraktikkan. Harus dilatih. Nah, makanya besok kan saya punya tentang, oh kalau bikin lagi mestinya begini, bah, kata istri saya. Ya kira-kira begitu juga lah, bahasa itu begitu ya, Pak sekalian. Gitu. Artinya kalau kita terbiasa mimpi ya, bolehlah silahkan lanjutkan mimpi. Sampai tingkat mahir 100 pun kalau ibu bapak nggak praktik, ayo, 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 itu belajar bahasa Arabnya. Tapi kalau ibu, bapak dari awal sudah membiasakan diri mempraktikannya. Dua. Tuh, kita lihat kan hasilnya nyata. Paling digeser dikit doang gitu kayak Pak Afif. Tuh, tuh. Wanita tidak suka diduakan. Oh ya, iya, iya. Enggak Zainabun nih, Zainabu. Udah begitu. Tuh, kenapa? Kalau manggil Yayang di Sunda kan ambu, bukan ambun ya. Ambu. Ya. Di Ambon kan lain lagi, Pak. Ah, gimana Bu? Kalau di Ambon kan lain lagi sininya. Oh. Ya, nanti yang lain kita kursus Artinya ke Bu lain Sri nih. lagi. Oke, nomor 3 dipersilakan. Siapa Pak? Bu Hendri itu yang udah kelihatan. Zalika tolibun. Man huwa Muhammadun. Zalika ustadun. Man huwa Muhammadun. Zalika muhandisun. Man huwa Muhammadun. Zalika tobibun. Man huwa Muhammadun. Zalika tajirun. Man huwa Muhammadun. Tajirun. Oke, baik. Ibu-ibu, apa sekalian seperti biasa ya, setelah pelafalan kita meningkat berikutnya ke pemahaman. Pemahaman paling dasar adalah makna kosakata, kemudian kalimat, konteks, dan sebagainya. Muhadisun guru. Muhandisun. Mana? Pak Insinyur. Bambang? Insinyur, Pak. Insinyur ya. Pak Bambang apa? Muhadisun. Ya, nanti biar ingat tuh. Soekarno Muhandisun. Jokowi Oh, Muhandisun. Gitu. Katanya. Habibie Muhandisun. Insinyur. Tuh, biar kalau sampai lupa itu gitu ya, tuh berarti bagus ini. Apa namanya, Bapak Insinyur. membiasakan diri Insinyur. untuk ringan di dalam menatap masa depan, yang begitu tuh bisa kita lupakan. Soekarno Muhandisun. Habibie Muhandisun. Jokowi Muhandisun. Walaupun ijazahnya diragukan sih. Bener tuh, Pak. Benar gimana maksudnya, Bu Sri? Makanya katanya. Bukan Insinyur katanya. Benernya gimana, Bu Sri? Bener dia insinyur. Oh, iya, saya termasuk yang meragukan. Katanya. Itu termasuk yang itu. Termasuk yang meragukan setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari beliau-beliau yang menganalisis.
Karena tidak ada temannya yang seperjuangan ya, Pak. Baik, sekarang kalau tidak ada kendala dari segi makna, dipersilahkan Bu Endri, terutama Bu ya, tetap ya, untuk template ya, template default. Yang panjang-panjang ya dipanjangin. Yang pendek-pendek ojo dipanjangin. Yang panjang-panjang ya dipanjangin. Yang pendek-pendek ojo dipanjangin. Silakan. Zalika tolibun. Ya. Man huwa Zalika. Zalnya panjang. Zalika. zalika tolibun. Man huwa Man Muhammad. huwa. Man Man huwa. huwa. Jadi haknya, hu-nya satu ketukan, wau-nya satu ketukan. Karena keasikan jadinya huwa gitu kan lagu dangdut tuh. Oh dia dia. Oh dia jadinya panjang gitu. Man ana man ana laulakum man ana. Kalau bahasa Arab enggak tuh. Man ana, bukan man ana. Man huwa. Man huwa Muhammadun. Zalika ustadun. Man huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Zalika muhandisun. Man huwa Muhammadun. Zalika tobibun. Zalika tobibun. Man huwa Man huwa. Muhammad. Man huwa Muhammadun. Zalika tajirun. Man huwa Muhammadun. Iya, oke, bagus ya. Ini tolibun, muhandisun, tajirun. Ini ada kata-kata tadi itu yang kita apa? Yang kita kenali tadi, yang kita kaitkan dengan pelajaran kita di Arab Ma'mal Lughawi, isim fa'il, isim fa'il, isim fa'il. Ini ada 3 ya yang menunjukkan Tajir. apa? Ini Tajir. jadinya profesi. Ini profesi. Profesi. Baik, terima kasih Bu Endri. Kita lanjut berikutnya. Siapa Bu Endri? Putri. Silakan Bu Tri. Tilka tolibatun. Man hiya Zainabu. Tilka ustadatun. Man hiya Zainabu. Tilka tolibatun. Man hiya muhandisatun. Man hiya Zainabu. Tilka tajiratun. Man hiya Zainabu. Oke. Ada yang ingin dikonfirmasi dari segi makna? Tidak ada, aman. Baik. Kembali ke Kembalikan Bu semua Tri ingatan. seperti biasa. Yang panjang-panjang, ya dipanjangin. Yang tidak panjang, ojo dipanjangin. Gitu ya. Silakan Bu Tri. Tilka tolibatun. Man hiya Zainabu. Man hiya. Man hiya Zainabu. Tilka ustadzah. Tilka. Tilka. Nah, biar jangan jadi tilka. Tilka. Tilka ustadzatun. Man hiya Man hiya. hiya Zainabu. Tilka ibatun. Man hiya Zain. Tilka muhansatun. Man hiya Zainab. Man hiya. Man hiya Zainab. Iya. Tilka Oke. tajibun. Man
Man hiya. Baik, baik, Hiya baik. Zainab. Maaf. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri. Berikutnya siapa yang dipilih oleh Bu Tri melanjutkan latihan nomor 5? Bu Yayah. Silakan Bu Yaya. Ya. Pisuki waladun nasyitun. Man huwa? Pisuki falahun nasyitun. Man huwa? Pisuki jazarun nasyitun. Man huwa? Pisuki najarun nasyitun. Man huwa? Pisuki baqalun nasyitun. Man huwa? Oke, baik. Dari segi makna ada Najarun. najar, Nah, najar, Tukang kayu. najar. Pernah Tukang dengar kayu. ini Yusuf An-Najjar. iya, 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 iya. Pernah di Siapa? lagu-lagu itu. Di lagu-lagu yang dulu itu. Siapa dia? Tukang kayu. Oh, Tukang iya. kayu. Itu. Najar. Jajarun. 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 Jazar itu Jazarun. yang apa? Idul Adha itu paling banyak dibutuhkan tuh. Jagal. Apa ya? Jazar. Daging. Tukang potong. Daging. Oh, iya. Jagal. Potong daging ya. Itu. Penjual Kalau Jagal. Najaru tadi apa, Pak? Najar. Tukang kayu. Tukang kayu. Tukang kayu, ya. bakolun, bakun. Bakol yang itu. Penjual. Mbok-mbok itu yang kalau ingat orang di Jawa ya, mbok-mbok gendong bakul. Sayur. Mbok, ono opo wae, Mbok? Gendong Ono areng. kacang panjang. Areng. Ono apa? Bakul. Itu apa? Itu jadinya itu ya, Pak. Jadi udah bahasa Indonesia jadinya tuh bakul. Iya, orang Arab nyebutnya bakol. Itu dipikirnya itu orang Arab melihatnya ke profesinya, tapi kita ngelihat ke bakulnya, tukang sayur gitu maksudnya. Tukang Tukang sayur. tukang areng tuh kalau di waktu di Jawa tuh selalu tukang areng, gedong areng tuh. Bakol. Bakol. Oh. Nanti itu toko-tokonya itu nanti bisa jadi bakol lah. Sekarang beberapa itu lihat ada bakol lah di pinggir jalan itu. Bersaingan dengan Madura Mart, MM. Kalau nggak MM jadinya Mama, Madura Mart. Mama tak tidur sepanjang waktu. Luar biasa. Sudah? Dari segi makna? Ya, Sob. Oke, silakan. Bu Yaya, mantap dari segi bacaan. Pisuki waladun nasyitun. Man huwa? Pisuki falahun nasyitun. Man huwa? Pisuki jazarun nasyitun. Man huwa? Pisuki najarun nasyitun. Man huwa? Pisuki baqalun nasyitun. Man huwa? Iya, oke bagus. Ini satu orang lagi mungkin ya. Siapa Bu Yaya berikutnya? Satu atau dua nomor lagi. Ibu Sri. Pak, Bu Suryana nggak dimasukin. Oh ya. Bu Suryana nggak dimasukin. Dimasukin kemana Bu? Dimasukin kemana, Bu? Nah, ini dari tadi kedengeran nggak suara saya? Kalau Ibu ngomong kedengeran. Oh gitu. Walaupun, Tadi tapi nggak kalau kedengeran. ini, walaupun ada suara, tapi kalau nggak mengaktifkan video, nggak kelihatan ibunya. Soalnya tadi di rumah sakit. Oh iya. Oh, pantesan lagi jalan-jalan Ya, kelihatannya. kan kita ini belum ilmunya, belum taraf wali, belum jadi nabi yang bisa tahu tanpa dikabarkan. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf.
Ya, silakan Bu Suryana. Nomor 6 boleh, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Zalika rojulun nasyitun. Man huwa? Zalika tayyarun nasyitun. Man huwa? Zalika malahun nasyitun. Man huwa? Zalika sa'iqun nasyitun. Man huwa? Zalika muwaddafun nasyitun. Man huwa? Halas, Baik, baik. Ahsanti. Bro. Ahsanti. Ya, ibu-ibu sekalian, dari segi mufrodat diperkaya, apa ada yang belum terpahami? Toyarun. Toyarun. Pilot. Toyar. Kalau toyar tuh ingat suaminya itu Iya. Iis Dahlia. Iya. Saya juga tahu toyar. Pilot Ustaz. Toyarun. Toyar. Toyar itu kan ada kaitannya dengan Pak Afif yang suka toiroh. Ya, toirun. Ya, toirun. Ya. Toiron ababil. Nah, dulu zaman dulu. Sekarang toyar jadinya. Ini ada toyar. Lagu di mana? Toyar. Oke, kata lain ada? Malahun. Apa, Bu? Laut. Malah, kalau malah itu lagu kita tuh. Nenek moyangku telat. Coba Bu ya. Lagunya gimana? Nenek moyangku. Nenek moyangku. Gimana Bu Sri? Nenek gitu tuh. Jadi zaman dahulu keren ya, ibu-ibu gitu ya. Bukan kakek moyangku yang pelaut, nenek gitu. Ininya kayaknya ini dulu itu ya, orang Padang kayaknya kebanyakan ya. Bapak-bapak mau di rumah aja jagain sawah. Terus si itu gitu. Nenek itu. Nenek moyang malah itu. Malah 3 huruf pokoknya apa? Malaha. Kok malah? Mim, lam, ha gitu. Mim, lam, ha. Iya, kalau ibu bapak ingat itu ada kata milhun. Nah, milhun itu asin. Milhun. Ya, itu. Milhun. Maksudnya apa, Pak? Ya, sehingga ada ungkapan katanya bang itu. Al Arabiyatu bila nahwin kat to'ami bila milhin katanya. Apa maksudnya kira-kira? Oke, baik, kita lanjut ya. Itu ya, kata malah. Nah, kata malah. Tuh. Kalau sekarang ada, kalau kita ke Brebes, al-bidah al-mumallahah. Nah, al-bidah al-mumallahah. Tapi kalau di Brebes itu apakah itu banyak yang terserang tensi tinggi ya kan itu? Oh enggak ya, karena mereka itu biasanya dibikin bukan untuk dikonsumsi sendiri, tapi untuk dijual ya. Telur asin ya Pak? Ya, ada milhan. Milh, telur asin. Ya Bu, boleh. Tadi udah ada tahu gejrot, ada telur asin, apalagi itu boleh. Ada telur asin segala. Habis nggak tahu. Yang lain ada? Malah tadi ada nenek moyang kita, atau kalau kita mah itu tuh yang
yang makannya itu eh siapa sih namanya itu? Eh Aduh, kerot itu. Rabbit dong. Itu tuh, ntar dulu. Popeye. Oh, bayam. Ah, Bayam, iya. bayam, Pak. Carrot Popeye makannya bayam jadi kuat. Itu Popeye itu malah. Malah. Laut. Popeye the Sailor. Laut. Popeye the Sailor Man. Oh, itu namanya ya, Popeye the Sailor Man ya. Sailor Man, pelaut. Kalau Sailor Moon Sailor dengan Moon. kekuatan rembulan ku ubah telur asin jadi telur manis. Nah, itu ya, Ibu Bapak sekalian. Silakan terakhir Bu Yana pemantapan dari segi pembacaan. Zalika rojulun nasyitun man huwa. Zalika tayyarun nasyitun man huwa. Zalika malahun nasyitun man huwa. Zalika sa'iqun nasyitun man huwa. Zalika muawwafun nasyitun man huwa. Halas, dulu. Iya, baik. Silakan Ibu Bapak sekalian. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi. Dari apa pelajaran yang kita sudah dalami bersama. Seumpama ada, dipersilakan. Jikalau tidak, maka kita anggap ini sudah sampai, kita sudah mencapai target kita bersama. Untuk itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Sehingga semangat kita berbuah kesuksesan yang bisa membahagiakan kita bersama. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.